Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Puspitasari dengan NIM 1800153 dari kelas 3A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tentang geometri yang dapat dicapai dan yang mendasar dengan pemikiran tata ruang. Penelitian ini dapat memberikan panduan tentang mana pengalaman geometris dan spasial yang sesuai dan dapat dicapai oleh anak-anak muda dan akan berkontribusi pada perkembangan matematika mereka. Pertama, dari matematika, anak akan terlibat secara spontan dalam kegiatan sekolah yang berpusat pada anak, yang paling sering berhubungan dengan bentuk dan pola. Kedua, masing-masing kurikulum matematika prasekolah berbasis penelitian yang dikembangkan baru-baru ini mencakup kegiatan geometris dan spasial. Nah, pada bagian ini menjelaskan jalur pengajaran pembelajaran untuk pemikiran spasial dan geometris. Untuk setiap bidang yang diuraikan di bawah ini, anak-anak harus terlibat dalam kegiatan yang mencakup berbagai kesulitan, termasuk mempersepsikan, mengatakan, menggambarkan, mendiskusikan, dan membangun pengukuran dalam satu, melihat susunan sederhana balok dan pola, kemudian mencoba mereproduksikannya. Yang selanjutnya adalah pengertian geometri. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Secara umum, geometri akan membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk, dengan menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Geometri juga merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Penelitian ini mempunyai 3 langkah yang melibatkan anak usia dini. Langkah pertama usia 2 dan 3 tahun. Pada usia ini, anak-anak dapat belajar mengenali dan memberi nama bentuk-bentuk tambahan, seperti segitiga dan persegi panjang. Setidaknya dalam bentuk prototip mereka juga dapat mulai menggambarkannya dengan kreativitas mereka sendiri. Dengan pengetahuan angka yang tepat, mereka dapat mulai mendeskripsikan bentuk-bentuk ini dengan jumlah sisi yang mereka miliki. Baru mulai mempelajari konsep dan terminologi pemikiran tentang tingkat dan bagian dari pemikiran geometris. Pada tingkat visual atau holistik, anak-anak dapat memecahkan teka-teki sederhana yang melibatkan hal-hal di dunia mereka. Mereka juga membuat gambar dengan bentuk geometris seperti lingkaran, bagian lingkaran, poligon, sering mewakili objek tunggal dengan bentuk yang berbeda, tetapi akhirnya menggabungkan bentuk atau membuatnya, misalkan tubuh kendaraan atau hewan. Artinya, pada awalnya anak-anak memanipulasi bentuk secara individual, tetapi mereka tidak dapat menggabungkannya untuk menyusun bentuk yang lebih besar. Sebagai contoh, mereka mungkin menggunakan bentuk tunggal untuk matahari, bentuk terpisah untuk pohon, dan bentuk lainnya yang terpisah untuk seseorang. Langkah kedua, usia 4 tahun. Anak-anak pada usia prasekolah ini mulai belajar mengenali berbagai macam bentuk, termasuk bentuk yang ukurannya berbeda dan disajikan dengan orientasi yang berbeda. Mereka juga mulai mengenali bahwa angka-angka geometris dapat memiliki kelas bentuk yang sama tetapi memiliki ukuran dan proporsi yang berbeda. Demikian pula, anak-anak prasekolah belajar untuk menggambarkan perbedaan antara bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi secara informal. Mereka juga belajar menamai bentuk 3 dimensi umum secara informal dan dengan nama matematika, seperti bola, kotak atau prisma segitiga, balok persegi panjang, balok persegitiga, kaleng atau silinder. Anak-anak prasekolah juga belajar tentang bagian-bagian bentuk 3 dimensi menggunakan gerakan
untuk mencocokkan wajah bentuk 3 dimensi dan bentuk 2 dimensi dan mewakili hubungan 2 dimensi dan 3 dimensi dengan objek. Misalnya, mereka dapat membuat model kelas yang sederhana menggunakan balok, persegi panjang untuk meja guru, kubus kecil untuk kursi, dan sebagainya. Langkah 3, usia 5 tahun. Pada usia ini, anak akan mengenali bentuk-bentuk tambahan, seperti jajar genjang, dan yang lebih penting, belajar untuk menggambarkan mengapa bentuk tertentu diklasifikasikan ke dalam kelas bentuk tertentu, pada bagian terkait dan tingkat keseluruhan. Oleh karena itu, mereka dapat mendiskusikan bahwa jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang memiliki panjang yang sama dan 2 pasang sudut dengan ukuran yang sama. Pada usia ini, anak akan terus mengembangkan kemampuan secara sengaja dan sistematis menggabungkan bentuk untuk membuat bentuk baru dan menyelesaikan teka-teki. Mereka melakukannya dengan antisipasi yang meningkat berdasarkan atribut bentuk, menunjukkan perkembangan gambar mental dari berbagai komponen. Kemajuan yang signifikan adalah bahwa mereka dapat menggabungkan bentuk dengan properti yang berbeda. Yang selanjutnya adalah instruksi untuk mendukung jalur belajar dan mengajar. Yang pertama, belajar dan mengajar tentang bentuk. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tanpa pengalaman yang baik akan sangat kurang untuk dikembangkan berdasarkan contoh-contoh yang terbatas dan pengalaman terbatas dengan bahasa. Sebaliknya, pengalaman yang baik akan memberikan berbagai contoh, misalnya segitiga, tidak semua sama sisi atau sama kaki, dan tidak semua dengan basis horizontal. Penelitian yang diulas pada poin ini menunjukkan bahwa pengembangan pengetahuan geometris didorong oleh pengalaman dan pendidikan, bukan hanya pematangan. Jika kategori bentuk yang dialami anak-anak terbatas, maka akan menjadi konsep bentuk mereka. Pengalaman yang baik harus dimulai sejak dini. Anak-anak perlu mengalami beragam contoh dan memahami atribut bentuk yang relevan secara matematis. Yang selanjutnya adalah penggunaan manipulatif, gambar dan komputer. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan manipulatif dapat membantu anak dalam mengembangkan pemikiran geometris dan spasial. Gambar juga dapat mendukung pembelajaran anak-anak usia 5-6 tahun. Tetapi tidak semua anak usia dini dapat menggunakan informasi dalam menggambar untuk membangun piramida atau persegi dengan benar. Akan tetapi, gambar akan memberikan setidaknya gambaran kepada anak tentang bagaimana bentuk persegi, piramida, dan lain-lain. Dengan demikian, gambar dapat memberi siswa pemahaman langsung dan intuitif dari ide-ide geometris tertentu. Secara instruksional, gambar harus cukup bervariasi sehingga ide-ide yang dibentuk siswa tidak terlalu terbatas. Komputer juga dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan pemikiran geometris dan membuat tindakan mereka secara matematis. Misalnya, anak-anak yang sangat kecil dapat memindahkan potongan puzzle ke tempatnya, tetapi mereka tidak memikirkan tindakan mereka. Manipulatif atau komputer adalah salah satu alat yang dapat membantu anak-anak membangun makna matematika. Namun, mereka tidak selalu melakukan itu dan tujuan penggunaannya tidak terletak pada penggunaannya dalam mempromosikan manipulasi atau permainan acak, tetapi untuk mengembangkan ide-ide abstrak. Dalam pandangan ini, manipulatif berhasil membangun citra mental dan konsep yang mereka gunakan untuk berpikir matematis. Dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam hal penulisan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.